Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan 6, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi variabel penelitian di dalam penelitian eksperimen. Nah, pertama kita lihat dulu apa itu pengertian variabel di dalam penelitian eksperimen. Di mana variabel ini merupakan unsur utama dalam penelitian eksperimen yang akan kita jadikan objek untuk diamati dan juga kita ukur. Sehingga variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai berbeda dan kemudian dapat kita amati secara empiris. Nah, di dalam penelitian eksperimen, variabel itu digunakan untuk yang pertama, menjelaskan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang kedua, variabel itu digunakan untuk menguji hipotesis. Dan yang ketiga, untuk mengukur efek suatu perlakuan atau treatment. Nah, pada penelitian eksperimen ini, secara spesifik atau khusus, tujuan kita yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Tapi secara spesial, ini kita lihat melalui manipulasi dan juga kontrol yang kita lakukan sebagai peneliti. Nah, oleh karena itu di dalam eksperimen terdapat berbagai jenis variabel ya. Yang pertama adalah independent variable atau variabel bebas. Di mana variabel bebas ini adalah variabel yang secara spesifik dimanipulasi oleh peneliti sehingga akan kita asumsikan bahwa variabel inilah yang menjadi penyebab perubahan dari perilaku. Contohnya, metode terapi, misalnya terapi zikir dalam psikoterapi Islam. Yang kedua, teknik konseling tertentu. Nah, ini adalah treatment atau sesuatu yang akan kita gunakan untuk mengubah variabel lainnya. Nah, menurut dari sumber buku, bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Makanya namanya adalah variabel bebas atau independent variable. Nah, yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, di mana variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sehingga variabel terikat ini menjadi akibat atau dampak dari variabel bebas tersebut. Contohnya, tingkat kecemasan, ketenangan batin, perilaku spiritual, di mana variabel ini merupakan hasil atau dampak dari treatment atau variabel bebas yang kita berikan. Nah, selanjutnya dalam penelitian eksperimen ada yang disebut dengan variabel kontrol atau control variable, di mana variabel kontrol ini adalah variabel yang kita kendalikan agar tidak mempengaruhi hasil dari penelitian. Oleh karena itu, selama penelitian ini berlangsung, variabel ini dijaga konstan selama penelitian. Contoh dari variabel kontrol ini adalah usia responden, lingkungan penelitian, durasi terapi, dan variabel ini sangat penting untuk menjaga validitas dari internal penelitian eksperimen yang kita lakukan. Terus, variabel tambahan adalah variabel moderator, di mana variabel moderator ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel lainnya. Contohnya adalah tingkat religiositas dan juga dukungan sosial. Nah, kemudian bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian eksperimen? Terdapat hubungan utama ya, yang jelas ada variabel bebas yang kemudian mempengaruhi variabel terikat. Untuk jenis penelitian ini, tujuan eksperimennya adalah untuk mengetahui apakah perubahan variabel bebas itu menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Dan tujuan dari eksperimen ini juga untuk kita membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat dari kedua variabel tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam penelitian atau materi terdahulu, bahwa hubungan ini menjadi fokus utama kita untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan atau treatment terhadap hasil penelitian kita. Lalu di dalam penelitian ini juga perlu dilakukan pengandalian variabel dalam penelitian eksperimen ya, karena pengandalian variabel ini adalah proses kita dalam mengontrol variabel luar agar variabel ini tidak mengganggu hasil dari penelitian kita. Dan tujuan dari pengendaliannya adalah yang pertama menghindari bias, yang kedua meningkatkan validitas internal, dan yang ketiga agar kita bisa memastikan bahwa hasilnya benar-benar akibat dari perlakuan, bukan karena dari hal-hal lain di luar perlakuan. Ini adalah cara dari mengendalikan variabel, yaitu ada 5. Ada randomisasi, ada kelompok kontrol, ada konstansi variabel, ada matching atau penyamaan subjek, dan juga ada pengendalian statistik.
Kalau teknik randomisasi dalam pengendalian variabel itu berarti kita membagi subjek itu secara acak dengan tujuan mengurangi bias terhadap kedua kelompok tersebut. Atau teknik kedua yang disebut dengan kelompok kontrol, di mana untuk kelompok kontrol ini kita berupaya membandingkan antara kelompok eksperimen dan non-eksperimen, di mana konteks ini kita gunakan untuk melihat efek dari perlakuan itu secara spesifik. Yang ketiga, konstansi variabel. Untuk membuktikan atau mengendalikan variabel ini, maka kita akan menyamakan kondisi penelitian. Contohnya, waktu penelitian, tempat penelitian, dan juga instrumen dari penelitian. Yang keempat adalah teknik matching atau penyamaan subjek, di mana pada saat ini kita akan menyamakan karakteristik subjek, misalnya usia atau tingkat pendidikan, ataupun mungkin latar belakang lainnya yang bisa kita samakan. Dan yang kelima adalah pengendalian statistik. Dan ini biasanya menggunakan teknik analisis, misalnya ANOVA ataupun ANTOVA, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Nah, jika variabel yang tidak bisa kita kontrol, maka itu akan memunculkan ancaman bagi validitas penelitian. Yaitu beberapa faktor yang biasanya harus kita kendalikan adalah satu, histori atau kejadian luar yang mungkin tidak termasuk dalam setting manipulasi penelitian kita. Yang kedua adalah maturation atau perubahan alami pada subjek. Karena pada dasarnya manusia itu bersifat dinamis, apapun sedikit apapun perubahan yang mereka alami, tentu saja itu akan mengubah variabel kita atau mempengaruhi validitas dari penelitian. Yang ketiga adalah testing effect, lalu kemudian instrumentasi, selection bias, dan juga mortality atau kemungkinan subjek kita ini akan hilang. Nah, contoh pada penelitian tasawuf ya, misalnya terapi zikir terhadap kecemasan. Nah, di sini variabel bebasnya adalah terapi zikir, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kecemasan, dan variabel kontrolnya adalah usia, durasi, dan juga durasi terapi. Sedangkan contoh kedua, misalnya adalah konseling sofistik terhadap ketenangan jiwa. Di sini spesifik dari variabel bebasnya adalah konseling sofistik, sedangkan variabel terikatnya adalah ketenangan jiwa, dan yang terakhir, variabel moderator yaitu tingkat religiusitas. Oleh karena itu, berdasarkan materi ini bisa kita simpulkan bahwa variabel adalah elemen penting dalam penelitian eksperimen, di mana terdapat variabel bebas, terikat, kontrol, dan juga moderator. Setiap hubungan variabel itu pastinya bersifat sebab akibat, dan pengendalian variabel sangat penting untuk menjaga validitas penelitian. Tanpa kontrol yang baik, hasil penelitian akan menjadi tidak valid. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Dan terima kasih sudah menyimak materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.